Masya Allah. Ustaz, tolong Ustaz. Mari kita bantu dia. Jis, Pak Jis, kenapa bisa begini? Pak Jis, tenang Pak Jis, sabar. Astagfirullahaladzim. Pak Jis, kenapa Pak Jis? Tenang. Pak Jis, lu kemana Pak Jis? Pak Jis. Jis. Pak Jis, turun Pak Jis. Pak Jis nanti bisa jatuh. Jis, turun. Pak Jis. Pak Jis. Pak Jis. Pak Jis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, jangan mati, Mas. Malam minggu, ayo pergi ke bioskop. Bergandengan, ame pacar, nonton cowboy. Di karcis, tahu-tahu kehabisan. Tahu-tahu kehabisan. Mas, bakso mas. Enggak. Oh, ganggu inspirasi orang aja lu ah. Yuk ah. Sama gembelnya sama gua aja, sok kayak seniman lo cari inspirasi. Mas, bakso mas. Enggak mau. Sama gembelnya juga. Pancang jalan kenangan, kapal lu ke diriku mesra. Le, gimana dagangan lo? Habis. Pulang, mandi, tidur. Jess, pulang dulu, Jess. Ngelawanin anak. Ya, perak lo. Aduh, benar-benar bisa bangkrut nih gue. Mati kelaparan juga lama-lama nih. Masa dagang dari jam 5 sampai jam 1, cuma 2 mangkok. Nasib. Hei Mas Ajis, pagi-pagi kok udah ngelamun. Nanti rezekinya jauh loh. Kagak ngelamun juga emang rezeki gue udah lari. Semalam sepi Mas. Coba lu bayangin, gue dagang dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. Cuma laku 2 mangkok. Sering lagi kayak gini. Lu pan tahu, Tok. Gue dagang bakso udah 10 tahun. Yang lainnya udah pada bisa kebeli TV, motor, kontrak rumah yang bagus. Nah gue masih gini-gini aja. Ya Mas, coba usaha lain aja. Mana tahu bisa maju. Sapaan? Gue bisa cuma dagang bakso. Ke dukun-dukun gue udah sering lagi. Tapi tetap aja dagangan gue kagak laku-laku. Dasar gembel nasib gue. Kan nggak salah deh bakso Bang Marwan. Kalau saja aku bisa punya warung bakso selaris ini, pasti aku akan kaya. Wan, Jis. Jis, lu ngapain di sini? Lu nggak dagang? masih. Lo ngapain di sini? Punya gue. Segede ini? Gue udah punya 4 cabang. Jis, mestinya lu bisa kayak gue. Gimana caranya, Wan?
Wan, bener lo ke dukun? Iya. Dukunnya sebelah mana, Wan? Udah berpuluh-puluh dukun gue datengin, tapi tetep aja dagangan gue nggak laku. Di Desa Argomulyo. Argomulyo yang deket hutan monyet? Iya. Tapi syaratnya berat, Jis. Ah, apa aja syaratnya, gue lakonin. Gue udah capek hidup miskin. Gue pengen kaya kayak lo. Gue pengen nyenengin emak gue. Kalau gitu, lu kesana aja. Iya, gue pasti ke sono. Cuman gue minta alamat lengkapnya dong. Besok pasti gue ke sono. Halo? Ya? Kenapa? Habis. Ya udah, kamu cek aja ke pusat. Iya, iya. Ya mungkin di pusat masih ada. Aku mau seperti Marwan. Pakai baju keren, pegang handphone, dan punya rumah bagus. Oke, ya makasih. Gila. Cabang gue yang ketiga udah habis. Padahal masih jam 2. Kamu datang ke sini mau minta penglaris. Kok dia bisa tahu ya? Bener kamu minta penglaris? Iya, Mbah. Kamu salah alamat. Saya ndak bisa kasih kamu penglaris. Tapi saya bisa kasih kamu pesugihan. Kamu bisa kaya. Mau? Mau, Mbah. Turunkan embernya. Sekarang kamu masuk ke ember itu. Ini namanya hutan kera. Ya, tempat pesugihan kera. Apa yang saya perintahkan, kamu harus laksanakan. Kalau tidak, kamu akan jadi kera. Dan ingat, setelah kamu berhasil, kamu akan punya pesugihan kera. Kera itulah yang membuat kamu kaya. Tapi ingat, tinggalkan sholat dan jangan pernah berzakat. Baik, Mbah. Kamu berendam di air kembang ini 3 hari 3 malam. Dan setelah bulan purnama, kamu boleh pulang ke rumahmu dengan telanjang. Cuma pakai kolor. Kata Mbak Dukun, aku harus 3 hari di sini. Dan tepat di purnama, aku boleh keluar. Kayak ini saatnya nih. Kata Mbak Dukun, gua pulang harus pakai jalan keluar doang.
Dari mana kamu, Jis? Aneh orang itu. Beberapa hari nggak kelihatan, datang-datang kayak orang bingung gitu ya. Ini dia penglaris pertama gue. Bang, bakso bang. Bakso. Gila, laku banget baksonya Mas Ajis. Bakso, Bu. Bakso, Bu. Ya, sabar ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Satu-satu. Ntar semua saya layanin. Ya, tenang, bentar ya. Bakso, Bu. Enggak bang. So. Sis. Kamu jam segini kok udah pulang? Bakso gue udah habis. Habis. Yang bener kamu. Lo lihat aja sendiri. Sekarang gue mau buat bakso lagi, terus gue mau dagang lagi. Ya. Habis gila. Padahal biasanya dia paling nggak laku tuh. Mikado extra do beabio. Cicit 1 2 3 4 5 6 7. Bakso. Bang, bakso bang. Sabar ya, sabar. Bang, aku duluan. Semuanya ntar dia nih, tenang aja. Saya heran, kok Mas Ajis dagang kemarin bisa selaris itu? Biasa kan, Tok? Iya, ndak biasanya, Mas. Biasa Mas Ajis selalu ngeluh nggak ada pembeli. Malahan pernah seharian hanya 2 pembeli. Mungkin bakso gue lebih enak kali dari bakso lo. Ya ndak juga, Mas. Bakso kita sama kok. Ngambilnya aja dari tempat yang sama. Mas, apa sih rahasianya? Rahasia? Nggak ada rahasia. Maaf, Mas, kalau saya tanya, Mas. Habis saya heran ngeliat bakso Mas kemarin. Ke masjid yuk, Mas. Ke masjid? Ngapain ke masjid? Sholat Jumat. Lo aja deh. Males gue. Lagian ngapain sih sholat? Kagak ada gunanya. Udah, gue nyiapin bakso. Laris manis. Lo juga. Biasanya kalau gua ajak ke masjid dia mau. Kok sekarang dia ogah-ogahan ya? Silakan tunggu dulu ya Pak ya. Iya. Akhirnya apa yang gue cita-citain selama ini terkabul. Pak Ajis, maaf Pak. Ya? Tadi Bapak dapat telepon dari cabang, katanya yang di sana mereka membutuhkan pegawai lagi, Pak. Kamu kok nggak telepon saya? Katanya sih handphone Bapak seharian tidak aktif. Masa sih? Oh iya, lupa dinyalain. Baru beli soalnya. Ngapain lo kemarin? Mas Ajis sekarang betul-betul sudah sukses, Mas.
Dari mana lo tahu rumah gue? Saya tanya sama orang-orang, Mas. Terus mau lo apa? Saya datang ke sini minta tolong, Mas. Istri saya mau melahirkan tapi saya tidak punya uang. Sawah di kampus yang mau saya jual tapi belum laku, Mas. Ah, udah deh. Lo nggak usah bertele-tele. Mau lo apa? Mas, saya mau pinjam uang 500.000, Mas. Nggak ada. Mas, kalau sawah saya udah laku akan saya ganti, Mas. Lo denger nggak sih omongan gue? Gue bilang nggak ada. Nggak ada. Sekarang lo pergi. Keluar dari rumah gue. Nggak usah lo balik-balik kemari. Sekarang lo pergi. Masya Allah, Mas. Keluar gue bilang. Apa kamu? Pergi. Halo, sayang kamu di mana? Aku udah nyampe, Mas. Kok aku nggak dengar kalau kamu udah datang? Ayo makan. Kenapa nggak sebaiknya kita sholat dulu, Mas? Baru kita makan, ya? Aku nggak mau sholat. Kenapa sih Mas Ajis dari dulu nggak mau sholat? Sholat itu kan bertanda bahwa kita itu bersyukur sama Allah, Mas. Pokoknya aku nggak mau sholat dan aku nggak mau zakat. Buat apa sih? Merugikan aku aja. Masya Allah, Mas. Sholat dan zakat itu menguntungkan kita, bukan merugikan. Sudahlah, nggak usah ceramah kamu. Belum jadi istri aku aja udah ceramah, apalagi jadi istri aku. Pokoknya aku nggak mau sholat dan aku nggak mau zakat. Dan aku nggak suka kalau kamu nyuruh-nyuruh aku sholat. Masya Allah, kenapa dia selalu marah kalau aku suruh sholat? Tin, gimana kamu mau menikah dengan laki-laki yang nggak mau sholat? Bapak tahu kamu jatuh cinta sama dia. Tapi Bapak nggak setuju kalau kamu menikah dengan dia. Saya yakin, Pak, suatu saat nanti Mas Ajis akan berubah. Dan suatu saat nanti akan sholat. Suatu saatnya itu kapan? Gimana dengan anak-anak kamu nanti? Kalau bapaknya aja nggak sholat, Tin. Ibu rasa Aziz itu nggak bisa bawa kamu ke keluarga yang jadi sakinah. Maaf, Bu. Tapi saya sangat mencintainya. Bapak dan ibumu tahu. Tapi bukan berarti kamu mengabaikan dirinya yang nggak sholat itu. Saya berjanji, Pak. Saya akan membuat Mas Ajis sholat. Kalau Ajis tetap nggak mau sholat, kamu nggak boleh menikah dengan dia. Ingat itu, Tin. Ini, Mas, saya bawakan sesuatu untuk Mas. Apa maksud kamu memberikan saya ini? Ini sajadah dan tasbih, Mas. Iya, saya tahu. Maksud kamu apa? Kamu mau menjurus saya sholat. Sudah berkali-kali saya bilang, saya nggak akan pernah sholat. Masya Allah, Mas. Dan ini apa? Nggak ada gunanya. Sekali lagi saya bilang sama kamu, saya tidak akan pernah sholat. Tapi, Mas, kalau Mas nggak sholat, Mas tidak bisa menikahi aku, Mas. Bagus, nggak apa-apa. Masih banyak perempuan yang mau saya nikahi. Dan mereka tidak akan pernah menyuruh saya sholat. Lebih baik kamu menikahi Ustadz. Mas, tunggu, Mas. Lepas! Lepasin! Tunggu. Lepasin! Jadi pacar lo nyuruh lo sholat terus? Iya. Tapi gue tolak. Lo kan tahu kalau misal gue sholat, gue akan berubah jadi monyet.
Pak. Sedekahnya, Pak. Untuk makan, Pak. Maaf, Bu. Tolong, Pak. Sudah 3 hari saya belum makan, Pak. Tolong. Ibu ini budak apa ya? Saya bilang maaf, berarti saya nggak mau kasih sedekah. Tolong saya, Pak. Itu urusan ibu. Udah pergi sana. Pergi! Gis, itu tadi cobaan buat lo. Kalau lo sampai kasih itu pengemis uang, lo bakalan jadi monyet. Makanya gue gak akan pernah kasih. Karena gue udah janji, sampai kapanpun, gue gak akan pernah sholat, dan gue gak akan pernah zakat. Silahkan dinikmati bakso ini. Terima kasih. Saya pemilik warung bakso ini. Boleh saya menemani? Semoga dia memiliki rasa yang sama dengan gue. Mas, kita cari masjid dulu yuk. Masjid? Mau ngapain? Sholat lah, Mas. Ini kan sudah waktunya sholat Isya. Sholat? Iya. Oke. Ternyata gue salah memilih perempuan ini. Ayo kita sholat, Mas. Aku nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Sholat itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Maaf, tapi kamu nggak usah ceramain aku ya. Maaf, Mas Ajis nggak bisa sholat. Aku bukan yang nggak bisa sholat, tapi aku nggak mau aja. Boleh aku tahu kenapa? Aku udah janji seumur hidup aku nggak akan pernah sholat, apalagi zakat. Astagfirullahalazim. Maaf, Mas. Aku rasa aku sudah memilih laki-laki yang salah. Aku juga menyesal telah kenal sama kamu. Ternyata kamu sama saja seperti perempuan yang lain. Suka nyuruh-nyuruh aku sholat. Masya Allah. Ada apa ya? Maaf Pak, kita remaja masjid dari RT sini Pak. Mau minta sedekah karena kampung kita mau mengadakan Maulid Nabi Pak. Sedekah? Ya, seikhlasnya Pak. Maaf ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas sini. Tolong kalian dengar ya. Kalau kalian ingin meminta sumbangan zakat atau apapun di sini, jangan pernah. Karena saya tidak akan pernah memberi. Ingat itu. Dan tolong kasih tahu pengurus masjid, jangan pernah kemari lagi. Mak, ngapain Mak kemari? Makan kangen sama kamu, Jis. Makanya nyusul kamu ke Jakarta. Kamu kan udah 5 tahun nggak kasih kabar ke emak. Dari mana Mak tahu rumah saya? Makan ke kontrakan kamu yang dulu, Jis. Terus emak diantar sama Manto. Terus Mak mau apa? Ya makan kangen. Cuman kangen. Sekalian Mak mau kasih tahu sama kamu, di kampung tuh ada wanita cantik, anaknya Pak Kiai. Namanya Asifah. Mak kepengen kamu ngelamar dia, Jis. Saya nggak bisa kawin sama anak Kiai, Mak. Bahaya buat saya. Kenapa? Nanti saya disuruh sholat dan zakat lagi. Sholat dan zakat itu kewajiban kita, Jis. Nggak bisa, Mak. Asal Mak tahu ya, saya bisa kayak gini karena saya tidak pernah melakukan sholat dan zakat. Masya Allah, kamu anak kualat, Jis. Dan emak juga saya peringatkan, jangan pernah menyuruh saya sholat dan zakat. Itu bahaya buat saya. Ya Allah, jantung aku mati, Jis.
di sini. Ah, tua bangka ini mati di sini lagi. Susah aja. La ilaha illallah. 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 Maaf Pak Ajis, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Mari kita ke masjid dan mensolati almarhum ibu Pak Ajis. Saya nggak mau sholat. Loh, kenapa? Saya nggak mau aja. Astagfirullahaladzim. Pak Ajis, ini kesempatan Pak Ajis untuk mensolati almarhumah ibu Pak Ajis. Saya kan sudah bilang, saya tidak mau sholat. Kalau Ustadz mau nyolatin ibu saya, sholatin aja. Nanti saya bayar kok. Toktan banget sih. Masya Allah. Maaf Pak Ajis, saya mensolatkan jenazah almarhum ibu Pak Ajis. Bukan karena dibayar, bukan. Sama sekali bukan. Tapi sudah kewajiban saya sebagai seorang muslim. Permisi. Brengsek. Mentang-mentang dia Ustadz. Ngapain sih nyuruh-nyuruh gue sholat? Jadi ibu lo meninggal di rumah? Iya. Jantungnya kumat waktu gue kasih tahu bahwa gue gak akan pernah sholat dan zakat. Sekarang lo sedih? Enggak. Tapi gue bisa ngeliat lo, kayaknya lo sedih. Gue sedih bukan karena itu, Wan. Gue lagi mikirin jodoh gue. Kenapa jodoh lo? Kayaknya gue selalu sulit berhubungan sama perempuan. Setiap perempuan yang gue temuin, pasti nyuruh-nyuruh gue sholat. Dia selalu bilang, laki-laki kan imam. Padahal kan imam adanya di masjid. Jadi itu masalah lo? Lo kan tahu, Wan. Umur gue udah 37. Gue pengen buat kawin, terus punya anak. Nanti gue bantuin deh, cari istri buat lo. Makasih, Wan. Assalamualaikum. Ada apa nih ya rame-rame? Maaf Pak Ajis, kami datang untuk tahlilan. Tahlilan? Benar, untuk mengirim doa buat almarhumah ibu Pak Ajis. Nggak perlu. Ibu saya tidak perlu dikirimi doa. Tapi kita harus tahlilan, Pak. Ini untuk almarhumah ibu Bapak sendiri. Harus? Siapa yang bilang itu harus? Yang mati itu ibu saya, bukan ibu kamu. Kalau kalian ingin tahlilan, tahlilan sana di jalanan. Jangan di rumah ini. Bikin kotor aja. Parmi! 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 Mana sih itu pembantu? Parmi! Bikinkan saya kopi. Kamu dengar gak sih? Buatin saya kopi. Maaf Pak, saya sedang sholat. Iya, saya tahu. Tapi saya pengen dibuatin kopi. Asal kamu tahu ya, saya bayar kamu bukan buat sholat, tapi buat disuruh-suruh. Sekarang buka muka kamu, buatin saya kopi. Oh iya, satu hal lagi. Jangan sampai sholat kamu ini mengganggu pekerjaan kamu. Atau kamu saya pecat. Astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah ketemu orang sejahat Pak Aziz. Mana sih itu? Ganggu orang aja. Halo, Wan. Gimana? Terus? Siapa namanya? Cakep nggak?
Oke kalau gitu. Tapi dia bukan dari keluarga yang suka nyuruh-nyuruh gue sholat kan? Oke. Gue tunggu besok siang ya. Apa? Oh, sore gak apa-apa. Oke ya. Sampai besok ya. Siapa yang meletakkan kotak amal di sini? Siapa? Saya, Pak. Kamu. Siapa yang menyuruh kamu menaruh kotak amal di situ? Maaf, saya pikir Bapak pasti memperbolehkan menaruh kotak amal ini di sini. Lagi pula kan kotak amal ini tidak mengganggu, Pak. Bukan hanya mengganggu, tapi saya tidak mau beramal. Saya minta maaf mengganggu kenyamanan Anda semua. Silakan dilanjutkan kembali makannya. Kamu, mulai hari ini kamu saya pecat. Saya dipecat, Pak. Iya. Hanya karena menaruh kotak amal ini di sini. Itu kesalahan terbesar kamu. Dan mulai besok, saya tidak mau melihat muka kamu lagi di sini. Mel, udah ya, gak usah sedih. Aku sedih bukan karena kehilangan pekerjaan. Aku sedih karena mikirin, kok ada ya orang sejahat seperti Pak Ajis. Kalau kamu cocok nanti sama teman saya, kamu kawinin aja. Orangnya kaya, ganteng lagi. Wan? Jis. Apa? Baik. Aziz, ini Nina. Nina, ini Aziz. Aziz. Nina. Jis, aku jalan dulu ya. Mau kemana lo? Aku sudah tahu kamu dari Marwan. Saya juga udah tahu banyak tentang kamu dari Mas Marwan. Tapi kamu tidak mempermasalahkan kan? Kalau misalnya aku tidak sholat dan zakat. Kalau gitu, kamu bisa jadi istri aku. Secepat itu, Mas. Apa nggak sebaiknya kita pacaran dulu? Tunggu apa lagi? Aku rasa aku sudah menemukan perempuan yang tepat. Soalnya kamu tidak akan mempermasalahkan kalau aku tidak sholat dan zakat. Jadi kita nikah. Ini adalah hari yang paling bersejarah buat aku, sayang. Aku senang sekali. Aku juga begitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya malam pertamanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas, muka kamu, Mas, kok berbulu, Mas? Tangannya juga, Mas. Menantu kita kenapa? Aku berubah jadi monyet. Tolong, Mas Ajis. Mas. 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 Turun, Mas. Aduh, Mas ngapain di sini? Mas,
Turun, Mas. Nanti kamu jatuh. Turun. Mas. Turun, Mas. Yuk. Turun, Mas. Aneh, kenapa sih Mas Ajis matinya kayak gitu? Maaf, Pak Ustadz. Apakah ini azab Allah? Azab? Suami saya pernah bilang kalau dia tidak akan sholat dan zakat. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. Jadi benar, Pak Ustadz, kalau ini azab Allah. Maaf, Bu. Saya tidak tahu. Mas.